Baik, saya mulai presentasi dengan Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati kepada Bapak Woni Ahmad selaku Pak dosen pengajar pada mata kuliah Dasar Manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami selaku kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prosedur perencanaan pada PT Panca Agro Niaga Lestari. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Kumala Zahra selaku moderator kelompok 11 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 yang terdiri dari Inayatul Maula, Anissa Oktaviana Putri, Siti Kumala Zahra selaku saya sendiri, Almalia Pravena, Gina Jaudah, dan Fitri Saskia. Baik, tak berlama-lama lagi saya akan memulai presentasinya dengan pemateri pertama yaitu Fitri Saskia. Kepada Fitri Saskia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada beberapa unsur mengenai perencanaan. Yang pertama ada rencana, penyediaan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi massal. Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Perencanaan ini dibuat guna memperlambat laju penyebaran COVID-19. Situasi di Indonesia setelah masuknya COVID-19 menimbulkan kewaspadaan di masyarakat karena virus corona yang menyebar sangat mudah. Jarak fisik antar manusia mempengaruhi kecepatan penyebaran virus corona. Dalam sebuah perusahaan yang memiliki banyak karyawan dan tingkat mobilitas yang tinggi menjadi tempat yang strategi untuk virus corona dapat bermutasi dan menyebar dari satu orang ke orang lain. Maka dari itu, PT Panca Agro Niaga Lestari merencanakan penyediaan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan seperti masker, APD, dan sanitizer, serta melaksanakan vaksinasi massal kepada seluruh karyawan di PT Panca Agro Niaga Lestari. Melaksanakan pelaksanaan protokol kesehatan merupakan salah satu hal yang dapat memperlambat laju penyebaran COVID-19. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar tubuh dapat mengenali virus corona secara otomatis. Sehingga harapannya karyawan pada PT Panca Agro Niaga Lestari dapat terjaga imunitasnya dan memperlambat laju penyebaran COVID-19. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Almalia Pramena. Kepada Almalia Pramena dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pihak yang terlibat antara lain, yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah yang berperan dalam memberikan perizinan untuk melakukan vaksinasi massal pada PT Panca Agro Niaga Lestari, serta mengeluarkan peraturan resmi agar vaksinasi massal dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua ada karyawan. Karyawan adalah pihak yang akan berpartisipasi dalam program vaksinasi. Lalu yang ketiga ada perusahaan vaksinasi, yaitu pihak yang berperan untuk menyediakan vaksin. Lalu yang keempat ada tenaga medis. Nah, tenaga medis ini pihak yang akan membantu proses vaksinasi nantinya. Lalu yang kelima ada tenaga keamanan. Kita memakai tenaga keamanan polisi, yaitu pihak yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses vaksinasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri akan disampaikan oleh Anissa Oktaviana Putri. Kepada Anissa Oktaviana Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan rencana. Nah, kami PT Panca Agro Niaga Lestari melaksanakan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu penyediaan fasilitas kesehatan, yaitu seperti menyediakan masker, hand sanitizer, dan sebagainya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September sampai 2 Oktober 2021. Selanjutnya adalah pengurusan persyaratan perizinan vaksinasi massal, yaitu kami mempersiapkan segala persyaratan yang diminta oleh pemerintah agar kami dapat diizinkan untuk melakukan vaksinasi massal di lingkungan perusahaan, yaitu pada tanggal 3 sampai 23 Oktober 2021. Selanjutnya, persiapan pelaksanaan vaksin massal yang terdiri dari persiapan vaksinnya, jasa vaksinatornya, dan tenaga keamanan, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021. Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi pertama, yaitu pada tanggal 31 Oktober sampai 6 November 2021.
Kemudian pelaksanaan vaksinasi kedua yaitu pada tanggal 28 November sampai 4 Desember 2021. Nah, lokasi pelaksanaannya ini adalah tentu di lingkungan perusahaan kami, yaitu di lingkungan PT Panca Agro Niaga Lestari. Selanjutnya adalah perkiraan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini secara garis besarnya total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama itu untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan, yaitu seperti pembelian termometer, masker, hand sanitizer, sarung tangan, APD, disinfektan, dan juga alat penyemprotan disinfektan, dengan total sekitar 52.350.000. Selanjutnya adalah biaya untuk program vaksinasinya. Untuk satu kali dosis, yaitu yang pertama adalah kita tentu membayar jasa vaksinator, kemudian pembelian vaksin, kertas vaksin, konsumsi untuk tenaga medis dan juga tenaga keamanan. Nah, ini totalnya untuk satu kali dosis yaitu 228.265.000. Dengan total 2 kali dosis yaitu 456.530.000. Nah, sehingga jika ditotal dengan biaya tadi penunjang fasilitas protokol kesehatan, yaitu total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sekitar 508.880.000. Kemudian selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu pemateri akan disampaikan oleh Gina Jaudah. Kepada Gina Jaudah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah, Gina. Ya, pastinya dalam perusahaan ataupun organisasi, kita sering menghadapi hambatan-hambatan, terlebih lagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dalam topik ini, kami akan melaksanakan vaksin massal, yaitu hambatan yang mungkin terjadinya, yaitu yang pertama, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli segala fasilitas yang menunjang protokol kesehatan, serta perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membeli vaksin dalam jumlah besar dan membayar jasa tenaga medis. Yang kedua, kemungkinan karyawan tidak mau divaksin karena beberapa kelompok masyarakat tidak mempercayai komposisi vaksin. Yang selanjutnya yaitu karyawan tidak mematuhi protokol kesehatan. Persetujuan perizinan vaksinasi yang memakan waktu cukup lama karena tidak hanya satu perusahaan yang mengajukan perizinan untuk melakukan vaksinasi massal di lingkungan perusahaan. Yang terakhir yaitu penentuan keputusan kerjasama antara perusahaan swasta dan perusahaan vaksin yang cukup lama, karena jumlah vaksin di Indonesia yang masih terbatas namun permintaan sangat tinggi. Selanjutnya, yaitu tentang upaya yang dapat dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan program vaksinasi yang akan dilaksanakan, dan meyakinkan para karyawan bahwa program ini dilakukan untuk membantu pemerintah dan negara Indonesia memperbaiki keadaan pandemi. Perusahaan menjelaskan bahwa program vaksinasi ini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan di lingkungan perusahaan dapat berjalan seperti semula. Dalam permasalahan yang berkaitan dengan pemerintah ataupun kerjasama dengan perusahaan lain, kami berupaya untuk membangun komunikasi yang baik serta mempersiapkan segala persyaratan yang sudah ditentukan sehingga proses dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Inayatul Maula. Kepada Inayatul Maula dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada rencana operasional. Yang pertama, rencana operasional adalah bentuk penjabaran dari rencana strategis dan berupa anggaran-anggaran dan prinsip operasional sebuah perusahaan. Rencana operasional atau biasa disebut Plan of Action (POA) adalah rencana rinci yang lebih bersifat operasional dan merupakan rencana jangka pendek. Ruang lingkup perencanaan semacam ini lebih sempit daripada perencanaan strategis. Ini adalah rencana yang berfokus pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Yang kedua, perencanaan yang sudah perusahaan kami buat termasuk ke dalam rencana operasional.
Perencanaan yang sudah perusahaan kami buat termasuk ke dalam rencana operasional karena rencana kami berisi perincian pelaksanaan kegiatan dan juga rencana kami dilaksanakan dalam cakupan lingkungan perusahaan saja. Rencana jangka pendek. Rencana yang kami buat merupakan rencana jangka pendek karena rencana yang kami buat merupakan rencana operasional yaitu rencana yang memiliki periode pendek, mungkin hanya 1 tahun. Jadi, rencana yang kami buat merupakan rencana jangka pendek karena rencana ini dilaksanakan hanya keadaan pandemik dan kami melaksanakan program ini dalam jangka waktu kurang lebih 4 bulan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana operasional merupakan rencana yang berisi perincian dari rencana strategis yang berupa anggaran dan prinsip operasional sebuah perusahaan. Rencana ini memiliki ruang lingkup yang kecil, yaitu di lingkungan perusahaan saja, dan rencana ini memiliki jangka waktu yang pendek serta hanya bisa digunakan 1 kali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.